Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Rajendra Wijaya dengan NIM 2206005111013 dari kelas Jaringan Komputer B dengan dosen pengampu Bapak Johan Erika Wahyu. Di sini saya akan membahas tentang DHCP dan juga hotspot. Yang pertama, apa sih DHCP? DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol, di mana protokol ini adalah protokol standar yang ditentukan oleh RFC 1541 yang digantikan oleh RFC 2131. Jadi protokol standar sebelumnya adalah RFC 1541, kemudian sekarang sudah digantikan oleh RFC 2131 ya. Jadi protokol ini bisa digunakan untuk mendistribusikan alamat IP dan juga informasi konfigurasi secara dynamic ke klien-klien. Jadi untuk server-server seperti yang kita bisa lihat di sini, nah dari MikroTik ini, jika MikroTik ini punya DHCP server, maka untuk di klien-klien seperti Ubuntu, VPC 1 ini tidak perlu kita lakukan konfigurasi IP secara manual. Kita tinggal klik DHCP, lalu dia akan otomatis terkonfigurasi. Seperti itu DHCP. Jadi dia bisa mengkonfigurasikan alamat IP, subnet mask, dan juga gateway. Nah, selain seperti ini, DHCP server juga ada yang terpisah. Konfigurasi DHCP server terpisah itu namanya DHCP relay. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah klien-klien yang menggunakan DHCP. Bedanya kalau di sini kita langsung request ke router kita untuk DHCP-nya. Nah, kalau ini kita requestnya ke server yang ada di luar router kita. Ini menggunakan metode DHCP relay. Sekarang kita akan mencoba membahas konfigurasi DHCP yang di routernya saja nanti. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah hotspot. Menurut website Intel, hotspot itu merupakan sebuah tempat atau spot ya, yang dimana di tempat itu pengguna-pengguna bisa menghubungkan perangkat seluler mereka seperti smartphone, tablet, dan yang lainnya secara nirkabel atau wireless. Jadi seperti area yang dicakup oleh WiFi itu namanya hotspot. Nah, hotspot sendiri terbagi menjadi beberapa jenis biasanya, seperti free hotspot, paid hotspot, kemudian paid hotspot ke operator WiFi. Ini seperti yang marak sekarang di RT RW net yang melanda warung-warung sehingga menyebabkan anak-anak mabar di warung. Kemudian kita sekarang langsung ke prakteknya saja. Kita praktek mulai dari DHCP kemudian ke hotspot menggunakan JNS3. Nah, di sini saya melanjutkan konfigurasi dari konfigurasi yang kemarin, atau saya buat yang baru saja. Saya buat baru di VirtualBox. Saya akan cloning MikroTik yang ini saja karena MikroTik master saya error. Jadi saya cloning MikroTik ini saja. Interface-nya error, tidak mau terbaca. Jadi ini MikroTik ini saya cloning. Kemudian saya cek lagi interface-nya apakah sudah benar. Only, adapter keduanya NAT, advance. Nah, yang terpenting kabel connected ini harus di checklist, karena kalau tidak di checklist dari simulasi di JNS3 nanti MikroTiknya tidak akan mendapat IP dari WAN atau dari Wide Area Network. Kemudian adapter 2 nya ini kita matikan saja, adapter 4 kita matikan, kemudian kita klik OK, MikroTik DHCP. Kemudian di JNS3 kita buat project baru, kita save project dulu, ini kita Ctrl S, new blank project. Nah, kemudian di preference-nya jangan lupa kita tambahkan MikroTik yang barusan kita buat. Nah, jangan lupa untuk adapternya kita tambahkan dulu.
defaultnya 1, pasti kita buat jadi 4 saja. Lalu kita susun dulu topologinya. Nah, ini untuk Mikrotik dan Lubuntu-nya sudah hidup. Untuk Lubuntu dan Mikrotik ini sepertinya sudah dikonfig IP-nya karena bekas konfigurasi yang tadi. Kita akan coba ganti saja IP-nya. Kita refresh dulu, namanya masih Mikrotik NAT. Kita ganti dulu identify-nya. Nah, saya akan mengembalikan ke settingan sebelum ada DHCP-nya. Sudah itu saja. Jadi yang saya praktekkan di sini sekarang mulai dari DHCP client. Untuk membuat DHCP client, tinggal pencet tanda plus saja, kemudian mengarahkan dari mana kita akan mengambil IP yang dynamic. Misal di sini dari Ether21, kemudian jika kita ingin terhubung ke internet menggunakan IP yang didapatnya, berarti kita checklist USpear DNS dan USpear NTP. Langsung kita apply saja, kemudian oke, dia sudah bonding. Setelah bonding, artinya kita sudah mendapatkan IP yang akan menuju ke internet. Setelah itu kita bisa masuk ke address, kita tambahkan IP untuk ke Ether lokal. Kita buat saja di sini 192.168.31/24. Jangan lupa interface-nya kita rubah ke lokal. Nah, kemudian DHCP yang selanjutnya adalah DHCP server. Jadi di Mikrotik ini ada DHCP client, ada juga DHCP server. DHCP client untuk mendapatkan IP dari WAN, kemudian DHCP server untuk melayani request-request IP dari komputer-komputer yang menjadi client. Kita tinggal klik saja DHCP setup di sini, kemudian kita arahkan ke interface lokal, kita klik next karena sudah ada IP-nya, kita tinggal next saja. Nah, untuk DNS-nya di sini kita isikan gateway-nya. Gateway-nya 31 tadi. Karena nanti kita akan konfigurasi hotspot, jadi 31 ini supaya kita bisa memanggil domain name dari hotspotnya. Karena 31 ini gateway Mikrotik ini ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita masuk ke Lubuntu. Kita masuk ke preference. Kita coba setting menggunakan DHCP apakah bisa. Nah, ini kita automatic semuanya. Ini kita delete, save. Apakah dia mendapatkan IP? Kita coba cek ke System Tools, di terminal kita ping gateway-nya. Ya, dia belum mendapatkan IP. Ya, kita coba dulu, kita solve untuk errornya. Sudo restart DHCPD, passwordnya 123 DHCP. Tidak bisa, kita coba lakukan restart di ininya saja, reboot langsung. Ya, sudah berhasil restartnya. Kita coba System Tools di terminal. Kita coba ping lagi. Nah,
Ya, sudah berhasil. Ternyata harus di restart dulu sebenarnya untuk interface-nya, akan tetapi karena tadi tidak bisa di restart, melalui komen saya restart untuk ininya apa, saya restart device-nya sekalian. Nah, kemudian setelah mendapat DHCP server ini, harusnya dia sudah mendapatkan DNS juga. Nah, sudah mendapatkan DNS juga, sudah lengkap. Ini sudah bisa terkoneksi ke internet secara baik. Kemudian setelah ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya membuat hotspot di jaringan virtual ini, jaringan simulasi ini. Ini kita sudah bisa mengakses Google ya. Sekarang saya akan membuat contoh hotspot. Ini di Mikrotik kita sudah di masquerade, di firewall ya, sudah ada masquerade-nya. Saya akan membuat hotspot di sini, langsung ke menu hotspot, kemudian hotspot setup, kemudian lokal. Kita klik next terus. Nah, DNS server ini kita isikan nama yang akan digunakan untuk login hotspotnya nanti. Misal alfred.id, kemudian next. Oh, mohon maaf, DNS server ini kita isikan gateway-nya 192.168.3.1 sesuai gateway yang ada di interface ini. Kemudian DNS name-nya baru alfred.id, next. Default user admin, complete successfully. Kemudian di sini harusnya kita sudah tidak bisa mengakses Google. Nah, sudah diblok oleh hotspot gateway dari Mikrotik. Lalu bagaimana jika kita ingin mengakses internet? Kita bisa mengunjungi alfred.id tadi. Nah, lalu kita lakukan login terlebih dahulu. Admin, passwordnya kosong. Setelah kita login, maka kita akan bisa mengakses internet lagi. Nah, sudah bisa. Kita coba lakukan speedtest.net. Jaringan di tempat saya kebetulan sedang lemot, mungkin tidak sampai 10 Mbps. Dan kemudian di sini kita akan mencoba membuat profile untuk user hotspotnya ini. Saya akan membuat user profile dengan limitasi 1 Mbps, mungkin 1M, 1M, apply, oke. Uproof 1. Kemudian di user saya akan membuat aku, passwordnya aku. Kemudian server profile kita rubah dulu supaya tidak nyangkut loginnya. Saya matikan untuk Mac-nya. Oh, ini sudah mati untuk Mac dan cookie-nya. Nah, seperti itu saja agar tidak nyangkut ketika sudah logout, tidak langsung auto login. Jika cookie-nya di checklist, itu kita akan auto login dan akan sangat susah untuk mencoba user yang lain. Ini kita menggunakan user admin, ini masih tanpa limitasi ya. Kita logout, kemudian login, kita menggunakan user aku. Nah, ini sudah login, kita speed test lagi apakah berhasil limitasi 1 Mbps. Belum berhasil. Penyebabnya belum berhasil adalah kita cek dulu di queues. Nah, ini untuk limitasinya belum ada ya, belum masuk di sini. Yang kita pastikan lagi user profilnya. Oh, ini profilnya kita gunakan uproof 1. Atau kita ganti di sini 1 Mbps. Kemudian kita lakukan login ulang. Ya, sudah berhasil. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.